Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatiana Velagina dengan NIM 12011180309 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas final dari kelompok 3 pada mata kuliah analisis risiko, di mana studi kasus yang diambilnya itu mengenai bisnis maskerin. Nah, jadi bisnis maskerin itu sesuai dengan namanya, jadi itu merupakan perusahaan yang memproduksi masker kain yang didesain untuk berbagai kalangan umur mulai dari anak hingga orang dewasa. Nah, jadi bisnis maskerin ini membuat segalanya itu sendirian. Mereka hanya menyuplai kain dari luar dan sisanya itu diproses secara sendiri. Jadi mulai dari membuat pola hingga pengemasan itu mereka melakukannya sendiri. Dan dari proses-proses yang terjadi, proses produksi yang terjadi itu kami melihat terdapat beberapa potensi risiko yang terjadi. Sedangkan tujuan dari bisnis maskerin itu sendiri itu untuk selalu memuaskan pelanggannya, sehingga bisnis maskerin ini akan berupaya sebisa mungkin untuk menghindari risiko yang akan terjadi agar pelanggannya itu tetap puas dengan produknya. Nah, pada sebelah kanan itu terdapat tabel input, aktivitas, serta output, di mana untuk inputnya itu sendiri, yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan masker sesuai warna dan motif yang diinginkan. Lalu yang kedua, perusahaan melakukan pemesanan kain kepada supplier, dan yang ketiga itu kedatangan kain dari supplier yang telah dipesan itu. Lalu yang untuk tabel aktivitasnya, yang pertama itu pelanggan melakukan pemesanan melalui e-commerce, lalu yang kedua menghubungi supplier untuk menanyakan ketersediaan dan pemesanan kainnya, dan yang ketiga itu melakukan produksi masker kain tersebut. Dan untuk outputnya sendiri, itu masker kain sesuai dengan yang dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya ini terdapat proses produksi dari bisnis maskerin, di mana yang pertama itu memesan kain ke supplier. Jadi perusahaan itu memesan kain kepada supplier, lalu setelah kainnya itu datang, selanjutnya pegawai-pegawai pada perusahaan tersebut akan membuat pola untuk dipotong kainnya dan kemudian dipotong menggunakan gunting. Selanjutnya itu setelah dipotong, dijahit oleh pekerjanya sesuai dengan pola yang telah dibuat, dan yang selanjutnya itu memasang tali pada sisi kanan dan sisi kiri, dan talinya ini merupakan tali elastis. Lalu selanjutnya itu menyetrika masker yang telah dibuat, dan yang selanjutnya itu melakukan quality control, dan yang terakhir itu memasukkan masker yang sudah diproses dan yang lolos infeksi itu memasukkan ke dalam plastik untuk pengemasan. Nah, dari proses produksi yang dapat kita lihat di layar ini, kami menemukan beberapa potensi risiko. Yang pertama itu dari proses memesan kain ke supplier, itu terdapat risikonya supplier telat dalam mengirimkan kainnya. Lalu yang kedua itu dari membuat pola dan memotong kain, risiko yang dapat terjadi itu pekerja dapat terluka karena gunting yang digunakan untuk memotong kain tersebut. Lalu pada proses menjahit, itu ditemukan potensi risikonya itu ukuran masker yang dihasilkan tidak sama antar penjahit, karena kain yang dilipat untuk dijahit tidak memiliki ukuran yang sama. Lalu selanjutnya itu pada proses memasang tali, risiko yang kemungkinan dapat terjadi itu panjang tali tidak sama antara sisi kanan dan sisi kiri, sehingga kan itu tidak enak ya jika dipakai kalau talinya panjangnya tidak sama. Lalu selanjutnya itu pada proses menyetrika, risiko yang dapat terjadinya itu pekerja dapat tersetrum, lalu dapat terkena setrikaan, dan masker yang sedang disetrikanya itu dapat gosong jika suhunya itu terlalu panas. Lalu selanjutnya pada proses quality control, risiko yang dapat terjadi itu produk masker yang tidak sesuai dengan standar lolos inspeksi. Lalu yang ketujuh itu pada proses memasukkan ke dalam plastik untuk pengemasan itu, risiko yang kemungkinan terjadinya itu masker berjamur karena terlalu lama disimpan di dalam plastik itu, dan ketika kondisinya masih lembab, sehabis disetrika itu langsung dimasukkan ke dalam plastik sehingga dapat berjamur.
Nah, ini selanjutnya ada matriks kondisi internal dari risiko yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, untuk yang kekuatannya itu, jadi proses bisnis maskerin ini diawasi langsung oleh ownernya, dan setiap divisi yang ada pada perusahaan tersebut itu memiliki ketua yang memastikan pekerjaannya itu terselesaikan dengan baik. Sedangkan kelemahannya itu yang pertama, kurangnya tenaga kerja penjahit. Lalu yang kedua, kain yang dijahit tidak memiliki ukuran yang sama. Ketiga itu karyawan terluka karena gunting yang digunakan. Lalu keempat, panjang tali masker yang tidak sama. Kelima itu pekerja terkena setrika. Yang keenam itu pekerja terkena setrum saat mengoperasikan alat yang berlistrik. Lalu yang selanjutnya itu masker berjamur akibat terlalu lama disimpan dan keadaannya lembab. Selanjutnya ini ada matriks kondisi eksternal, di mana untuk yang kekuatannya itu, untuk yang positifnya itu manfaat tenaga outsourcing untuk mencukupi demand. Sedangkan untuk yang kelemahannya itu supplier telat atau salah dalam mengirimkan kainnya. Dan yang satunya lagi masker berjamur akibat terlalu lama disimpan di gudang penyimpanan. Nah, selanjutnya ini ada daftar risiko proses dari proses produksi yang ada di bisnis maskerin. Jadi terdapat 9 risiko yang kemungkinan akan terjadi, di mana resource itu merupakan sumber penyebabnya, risk event itu risiko yang dapat timbul dari penyebabnya tersebut, dan konsekuensi itu dampak yang dihasilkan dari risk event yang ada itu. Misalkan untuk yang risiko pertama itu kurangnya tenaga kerja penjahit. Nah, dari kurangnya tenaga kerja penjahit ini dapat menyebabkan risiko memperlambat waktu proses produksinya. Jadi karena kurang si pekerjanya ini dan kebatas kemampuannya, jadi yang misalkan sehari seharusnya memproduksi 1000, ini hanya bisa setengahnya. Dan itu akan menyebabkan keterlambatan pengiriman pesanan karena stoknya juga tidak ada gitu. Lalu risk event kedua dari risiko pertama ini itu mengurangi jumlah stok. Karena kurangnya tenaga penjahit ini, jadi kan stok yang dihasilkan itu tidak akan banyak ya. Dan konsekuensi yang dapat terjadinya itu jahitan maskernya itu tidak rapi karena tenaga penjahitnya ini terburu-buru dalam membuat maskernya itu, dalam menjahit maskernya untuk mengejar jumlah atau target produksi pada hari itu. Dan untuk risiko keduanya itu supplier telat dan atau salah dalam mengirimkan kain. Dan risiko yang dapat terjadi dari resource tersebut itu memperlambat waktu produksi karena jika kainnya belum sampai atau salah pengiriman kainnya, itu kan tidak dapat diproses dulu produksinya, sehingga produksinya itu menjadi terlambat gitu. Dan konsekuensi yang terjadi itu tadi terlambat pengiriman pesanan kepada customer-nya. Dan untuk risiko ketiga hingga ke-9 itu dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya itu terdapat skenario peta kejadian dan skenario peta dampak. Di sini itu terdapat kelompok kami membuat 2 peta kejadian dan peta dampak, di mana untuk yang pertama ini itu dari risk event mengurangi jumlah stoknya. Dan ini kami membuat dengan bowtie. Dan sebelah kiri itu terdapat resource-nya. Jadi untuk risk event mengurangi jumlah stok itu, resource-nya itu sendiri yaitu kurangnya tenaga kerja, kain yang dijahit tidak memiliki ukuran yang sama, panjang tali masker tidak sama pada sisi kanan dan kiri, masker tidak sesuai tidak lolos standar inspeksinya. Lalu yang selanjutnya itu masker berjamur akibat terlalu lama disimpan. Nah, dari risk event yang ada itu dapat menimbulkan penyebabnya itu atau dampaknya itu jahitan masker yang tidak rapi, keterlambatan pengiriman pesanan, ketidakpuasan konsumen, demand menjadi tidak terpenuhi, dan yang terakhir itu mengalami kerugian dari segi cost.
Lalu ini merupakan peta kejadian dan peta dampak yang kedua dari risk event-nya itu memperlambat waktu produksi, di mana resource-nya itu sumbernya itu dari kurangnya tenaga kerja penjahit, lalu supplier telat dan atau salah dalam mengirimkan kainnya. Yang ketiga itu operator terluka karena gunting yang digunakan. Yang keempat, pekerja terkena setrika, dan yang terakhir itu pekerja tersetrum. Nah, dari risk event dan resource yang ada ini dapat menimbulkan dampak jahitan masker yang tidak rapi, lalu keterlambatan pengiriman pesanan produk, dan yang ketiga itu demand-nya tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya ini ada daftar potensi risiko. Jadi dari risiko-risiko yang ada dan dari yang sudah terjadi sebelumnya, itu kami menganalisis terdapat potensi risiko yang akan terjadi di tahun 2022, di mana rata-rata frekuensi kejadian tahun 2022 itu nantinya akan digunakan untuk likelihood score, dan rata-rata dampak kejadian tahun 2022 itu nantinya akan digunakan untuk skor dari severity-nya itu sendiri. Nah, untuk risk yang pertama itu berupa kurangnya tenaga kerja penjahit, itu rata-rata frekuensi kejadian tahun 2022 itu sebanyak 23 kali, sedangkan dampaknya itu 22 kali. Untuk risiko yang kedua itu supplier telat dan atau salah dalam mengirimkan kain, itu rata-rata frekuensi kejadiannya itu 1 dan dampaknya itu 26 kali. Untuk risiko yang ketiga, itu terluka karena gunting yang digunakan. Untuk frekuensi kejadiannya sebanyak 6 kali, dan dampaknya itu sebanyak 2 kali. Untuk risiko yang keempat, yaitu kain yang dijahit tidak memiliki ukuran yang sama. Ini cukup banyak terjadi, frekuensinya itu 40, frekuensi kejadiannya 40, sedangkan dampak kejadiannya itu 35 kali. Lalu untuk risiko yang kelima, panjang tali maskernya itu tidak sama antara yang kiri dan yang kanan, di mana untuk frekuensi kejadiannya itu terjadi sebanyak 35 kali dan dampak kejadiannya itu 20 kali. Selanjutnya, pekerja terkena setrika itu risiko yang keenam, frekuensi kejadiannya sekali, dampaknya itu 2 kali. Dan yang ketujuh itu pekerja terkena setrum, itu untuk frekuensi kejadian dan dampaknya itu sama-sama 1 kali. Risiko yang ke-8 itu masker tidak sesuai standar lolos inspeksi. Untuk frekuensi kejadiannya itu sebanyak 33 kali dan dampaknya itu sebanyak 1 kali. Dan risiko yang terakhir itu masker berjamur akibat terlalu lama disimpan. Frekuensi kejadiannya itu 20 kali, sedangkan dampaknya itu 10 kali. Nah, berikut merupakan kriteria kejadian dan dampak risiko, di mana yang sebelah kiri itu merupakan matriks likelihood, kriteria matriks likelihood-nya, dan yang sebelah kiri itu severity. Jadi misalkan untuk yang kurangnya tenaga kerja penjahit, itu frekuensi kejadiannya kan 23 kali, dan dampak kejadiannya itu 22 kali. Nah, frekuensi kejadian yang ini tuh ini untuk yang likelihood-nya, dan yang dampak kejadiannya 22 kali. Nah, misalkan tadi untuk yang risiko 1, untuk yang likelihood-nya terjadi 23 kali. Kita bisa lihat di sini, 23 kali itu berarti termasuk kategori possible dengan tingkatannya itu 3. Sedangkan untuk severity-nya sendiri, tadi itu 22 untuk yang risk pertama, dan 22 itu masuk ke kategori major dengan tingkatannya itu yang keempat. Dan dan untuk proses-proses risiko yang lainnya itu dapat disesuaikan skornya dari tabel severity dan likelihood ini. Lalu selanjutnya ini ada matriks risk rating-nya. Jadi E itu ekstrim, H itu high, M itu medium, dan L itu low. Artinya jika misalkan tadi untuk yang kejadian pertama itu, risk yang pertama itu kan possible 3 dan major 4 ya.
Maka di sini itu dapat kita lihat likelihood-nya possible di 3 dan severity-nya itu major di 4 dan termasuk kategori ekstrim berarti. Dan berikut merupakan rekap hasil risk analysis yang telah dilakukan oleh kelompok 3. Jadi untuk risk pertama itu, risikonya itu kan kurangnya tenaga kerja penjahit. Dan risk event-nya itu mengurangi jumlah stok dan memperlambat waktu produksi, di mana dari yang telah dihitung sebelumnya dari kemungkinan rata-rata frekuensi kejadiannya itu didapatkan likelihood score-nya itu 3 kan, dan itu tuh termasuk level possible. Sedangkan untuk dampaknya itu, jahitan maskernya tidak rapi dan keterlambatan pengiriman, dan severity score-nya itu didapat dari rata-rata frekuensi dampak yang terjadinya itu, skornya itu 4 dan termasuk level major. Dan untuk risk score ini sendiri itu merupakan pengkalian dari severity score dan likelihood score, di mana 3 dikali 4 itu 12. Jadi risk score-nya itu 12. Lalu untuk risk yang kedua, itu supplier telat dan atau salah dalam pengiriman kain, itu risk event-nya memperlambat waktu produksi dan likelihood score dari yang telah didapatnya itu 1, dan ini termasuk level rare. Dan untuk dampaknya sendiri, keterlambatan pengiriman pesanan, dan untuk skornya itu 4, dan severity levelnya itu termasuk ke dalam major, sehingga hasil risk score-nya itu 4 dikalikan 1, yaitu 4. Untuk risk yang ketiga, itu terluka karena gunting yang digunakan. Risk event-nya itu memperlambat waktu produksi, dan likelihood score yang didapatnya itu 2, dengan levelnya itu unlikely, sedangkan untuk konsekuensinya itu demand menjadi tidak terpenuhi dan karyawan mengalami cedera. Severity score yang didapatnya itu 1 dan termasuk ke dalam level insignificant. Dan untuk risk score-nya sendiri 2 dikalikan 1, yaitu didapatkan hasil 2. Untuk risk yang keempat, kain yang dijahit tidak memiliki ukuran yang sama. Risk event-nya itu mengurangi jumlah stoknya. Dan likelihood score-nya itu yang didapat 4 dan termasuk ke dalam level likely, sedangkan untuk konsekuensinya itu sendiri ketidakpuasan konsumen. Dan severity score-nya ini 5 dan termasuk katastrofik atau ini sudah parah ya. Dan 5 dikalikan 4 itu 20. Lalu selanjutnya untuk risk yang kelima itu, panjang tali tidak sama antara yang kiri dan kanan. Risk event yang terjadinya itu mengurangi jumlah stok dan didapatkan likelihood score-nya itu 4 dan termasuk level likely, sedangkan untuk konsekuensinya itu sendiri ketidakpuasan konsumen. Untuk severity score-nya itu 3 dan termasuk ke dalam level moderate, dan risk score yang didapatkan itu 4 dikalikan 3, yaitu 12. Untuk risk yang keenam itu pekerja terkena setrika, di mana ini risk event-nya memperlambat waktu produksi. Lalu untuk likelihood score-nya itu 1 dan termasuk ke dalam level rare. Sedangkan untuk konsekuensinya sendiri itu keterlambatan pengiriman produk dan karyawan mengalami cedera sedang. Ini termasuk ke dalam severity score-nya 1 dan levelnya itu insignificant. Sehingga 1 dikalikan 1 itu 1 dan pada tabel risk matrix-nya itu terkategori pada low ya. Lalu untuk risk yang ketujuh itu pekerja terkena strum, dan ini memperlambat waktu produksi risk event-nya, sedangkan risk likelihood score-nya itu 1 dan termasuk ke dalam kategori level rare, dan untuk konsekuensinya itu keterlambatan pengiriman produk dan karyawan yang mengalami cedera sedang. Severity score-nya itu 1 dan termasuk dalam level insignificant, sehingga risk score-nya itu 1 dikalikan 1, yaitu 1. Untuk risk yang ke-8, itu masker tidak sesuai standar lolos inspeksi. Dan risk event-nya itu mengurangi jumlah stoknya. Lalu untuk likelihood score-nya itu 4 dan termasuk ke dalam level likely.
Untuk konsekuensinya itu demand menjadi tidak terpenuhi, severity score-nya 1 termasuk ke dalam level insignifikan, dan untuk risk score-nya itu 4 dikalikan 1 yaitu 4. Lalu untuk risk yang terakhir, itu masker berjamur akibat terlalu lama disimpan, dan risk event-nya itu mengurangi jumlah stok. Likelihood score-nya itu yang didapat 3 dan termasuk ke dalam level possible, di mana sedangkan konsekuensinya itu demand menjadi tidak terpenuhi dan mengalami kerugian dari segi cost. Dan untuk severity score-nya itu 2 dengan tingkatan atau levelnya itu insignifikan. Untuk risk score-nya itu 3 dikalikan 2 sehingga hasil risk score-nya itu 6. Nah, sekian presentasi tugas final dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.